Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita kembali ya bersama WAFM akan dapat Haleluya, terima kasih adik-adik, mudah-mudi. Ya, luar biasa ini menyemangatkan kami-kami. Kita pagi hari ini ya, Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus akan mendapatkan pengajaran dan penjelasan Kisah Para Rasul bab 4 dari ayat 32 hingga ayat 37. Saya kaget, tapi luar biasa. Amin, amin, amin.
terima kasih atas iringan lagu-lagu yang Engkau berikan kepada kami. Bapakku yang di surga, sebelum kami memulai acara ini Bapak, kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada sister kami, Kak Nela. Tuhan, berikan beliau berkah yang luar biasa selain daripada panjang umur. Tuhan, berikan dia prosperity. Tuhan, selalu bantu dia Tuhan untuk bagaimana menginjili saudara-saudaranya, lingkungan keluarganya, dan juga tetangga-tetangganya Tuhan. Terima kasih Engkau bersama kami meminta Roh Kudus-Mu bersama kami, membantu kami mengerti apa yang kami pelajari pagi ini di Amerika dan sore ini di Amerika. Bantu kami Tuhan untuk memulai acara ini, biarlah Roh Kudus yang membimbing kami semua dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke, silakan. Terima kasih Bu Lindsay. Terima kasih Kak Berkati. Nela. Ya, Kode kalau mau di-sharekan kisah para rasul. Ya Bu, ini yang akun satu lagi bisa dijadiin co-host juga Bu, supaya dia share screen. Oke, bentar ya. Oke, Terima silakan. kasih. Kisah para rasul. Para rasul. Kisah para rasul 4. Teman-teman yang ada di tempatnya Pak Dadang juga bisa buka ya kisah para rasul bab 4 ayatnya dari yang ke-32. Oh iya Bu. Udah. Oke. Saya silakan dibacakan. Oke, judul perikopnya cara hidup jemaat. Ayat yang ke-32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Oke, terima kasih. Nah, hal yang seperti ini, hampir semua orang Kristen, bukan orang beragama Kristen ya, saya tidak mengatakan orang beragama Kristen, tapi hampir semua Kristen setuju bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai, itu bukan milik kita sendiri, tapi milik Tuhan. Ya, mereka percaya hal itu, ya. Mereka percaya, mereka sehati kalau kita harus saling mengasihi, brothers and sisters, Christian love and brotherhood. Ya, kita tidak boleh selfish. Istilahnya selfish itu mau menang sendiri atau memikirkan diri sendiri, memikirkan kepentingan sendiri. Semua orang setuju. Ya, tapi prakteknya kan nggak seperti itu ya. Antara praktek dan apa yang kita percayai, kebanyakan tidak seperti itu. Ya, masih banyak Kristen yang saling mendepak kiri kanan. Masih banyak Kristen yang saling menjegal satu dengan yang lainnya, saling menjatuhkan. Ya, masih banyak yang seperti itu. Ya, being unselfish. Ya. Nah, orang-orang ini yang saat itu baru percaya, mereka berubah. Kalau orang yang benar-benar lahir kembali akan berubah menjadi orang yang
selfish, yang maunya menang sendiri, egois, menjadi orang yang unselfish, ya, tidak lagi memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan saudaranya, memikirkan kawan-kawannya yang satu iman, ya. Juga berlaku dari possession, dari kalau kita sekarang gini, ini zamannya COVID-19. Kalau ada saudara kita, meskipun bukan saudara kita kandung, tapi sesama Kristen, ada yang terkena COVID, ada yang sakit, ya, kita langsung mendoakan. Kita merasakan ketidaknyamanan, kita merasakan kesakitan, kita merasakan struggling orang tersebut menghadapi COVID-19. Meskipun saya tidak pernah mengalami, tapi saya ikut mengalami betapa strugglingnya, betapa dari lihat dari fotonya, dari lihat mendengar pemaparannya, ya, kita bisa saling merasakan, kita saling mendoakan. Ada saudara kita misalnya yang kurang beruntung, ya bukan hanya kita mendoakan, tapi bagaimana kita ikut campur dalam bagaimana membantunya dalam kehidupannya, ya, meskipun kita tidak bisa selalu ikut campur, ya. Kadang-kadang Tuhan ingin supaya orang tersebut depending on Him, depending on Tuhan, bergantung kepada Tuhan, tapi tidak bergantung kepada manusia, ya. Kalau 1-2 kali dibantu, ya, maybe it's okay. Tapi kalau terus-terusan disupport, ada yang salah. Ya, kenapa dia terus-terusan disupport? Kenapa dia tidak bisa bangkit? Kenapa dia tidak bisa maju? Kenapa dia tidak bisa bekerja? Kenapa dia selalu jatuh? Ya, ada yang harus dilihat, gitu. Ayat ini sering dipakai oleh pemerintah komunis atau sosialis yang katanya milikmu adalah milikku, milikku adalah milik yang lainnya, ya. Tapi milikku bukan milikmu, ya. Milikmu boleh jadi milikku, tapi milikku bukan milikmu. Nah, itu Yesus Kristus tidak akan pernah memberlakukan sistem komunisme di dalam pemerintahannya. Ya, nanti kalau dia memerintah, datang kembali kedua kalinya, Yesus akan memerintah dengan cara teokrasi, artinya kerajaan, ya. Kerajaan dalam pemerintahannya, dosa dan selfishness, ya, itu akan dia putting down, ya. Bukan sosialisme. Kita mengasihi teman kita, tapi bukan berarti apa milik saya menjadi milik mereka. Tidak. Tuhan menginginkan kita memberikan dengan senang hati, bukan dipaksa. Dipaksa harus membayar perpuluhan, dipaksa harus memberikan persembahan, dipaksa. Tidak. Tuhan menginginkan kita memberi, menolong saudara, mendoakan yang lainnya dengan senang hati, ya, bukan dengan paksaan. Kita bukan batu bata. Tuhan tidak menciptakan batu bata. Manusia menciptakan batu bata. Tuhan menciptakan batu alami. Ya, bentukannya alami, sama halnya dengan seperti kita. Tuhan ingin kita memberi secara alami, secara senang hati. Bukan karena todongan orang, bukan diharuskan begini, diharuskan begitu. Ya. Kalau dulu di perjanjian lama kita diharuskan persepuluhan 10%. Sekarang ini masa perjanjian baru seharusnya lebih dari 10%. 11%, 12%, mungkin 30%, ya, mungkin 20%. Harus lebih, standar kita lebih tinggi daripada perjanjian lama. Kalau dulu kita dipaksa, sekarang kita harus dengan senang hati. Jangan ditodong dulu.
Nah, itu yang ke-32. Silakan yang ke-33-nya. Ayat yang ke-33, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Amin. Apa Tuhan bilang? Memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ini yang keharusan. Saya harus bersaksi atas kebangkitan Tuhan Yesus. Kodek juga harus bersaksi. Semua umat-umat yang sudah diselamatkan harus bersaksi. Ya, karena apa? Karena kalau kita bersaksi, itu untuk kemuliaan Tuhan. Itulah kekuatan kita. Dengan kesaksian kita dan dengan apa? Darah anak domba. Kesaksian kita bukan kesaksian informasi mengenai diri kita, tetapi betapa hebatnya Yesus kita, betapa kuasanya Roh Kudus, ya, mampu mengeluarkan kita dari kehancuran kepada kemenangan. Wah, dulu saya kena COVID, saya sakit, saya hampir mati. Tapi karena kuasa Tuhan, begitu saya menyebut nama Tuhan, saya merasakan perbedaan. Saya merasakan lega, saya merasakan damai. Tiba-tiba tubuh saya membaik. Ada yang kena kanker, ya. Karena saya kena kanker, saya sudah putus asa. Tapi karena kuasa Tuhan, begitu saya didoakan, saya tahu saya sembuh. Dan begitu saya cek ke dokter, dokter menyatakan sembuh dari kanker. Apalagi yang tadinya buta. Kita bersaksi betapa kuasanya Tuhan kita. Ya, betapa hebatnya Tuhan. Kita diberi panjang umur. Betapa kuasanya Tuhan. Kita dibebaskan dari sakit penyakit yang mematikan. Ya, tetangga kita pada mati karena COVID, tapi kita tetap sehat. Di lingkungan kita, di lingkungannya Ibu Maya, bahkan ada yang kena COVID, tapi Tuhan tetap memelihara Ibu Maya. Itu menjadi kesaksian betapa Tuhan memelihara hidup kita. Betapa berlimpah-limpah dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah ini bukan hanya berlimpah-limpah secara materi, tapi berlimpah-limpah secara rohani. Kekuatan yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita, untuk melampaui cobaan, untuk melampaui sakit penyakit, untuk tetap kuat, untuk tetap iman. Kita tidak menjual iman kita hanya karena 100 kilo beras. Kita tidak menjual iman kita hanya karena jabatan. Kita tidak menjual iman kita menjadi mualaf hanya karena apa? Posisi, wanita, apalagi duit. Ya, tidak. Itulah kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kita tetap dengan iman kita, meskipun kita miskin, meskipun kita susah, meskipun kita dibully, meskipun kita dipersekusi. Kasih karunia yang tidak ada batasnya, yang kita sebenarnya tidak berhak. Ya, kita tidak berhak atas kasih karunia tersebut yang seharusnya kita mati, tapi Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya. Yang seharusnya kita yang sakit, tapi Yesus sudah dicabik-cabik 39 stripes-nya. Ya, itu yang menyembuhkan kita. Yesus sudah mengalaminya supaya kita tidak perlu mengalaminya. Kita lihat di kayu salib betapa koreng-koreng kita ada di situ, betapa sakit penyakit kita ada di situ, kesengsaraan kita ada di situ. Kita lihat di kayu salib, seharusnya kita yang sengsara, tapi Tuhan Yesus mewakilkan, sudah menebus. Karena Tuhan Yesus sudah menebus, maka kita diberi kasih karunia yang seharusnya menjadi milik Tuhan Yesus, bukan milik kita. Kita tidak berhak masuk ke surga karena kita adalah tukang dosa.
Iya, kita sudah diselamatkan, tapi tetap aja dalam perjalanannya kita berbuat dosa, ngomong sembarangan, marah, benci, ada kepahitan, ada kejelesan, ngomong salah, itu dosa. Kita ini tukang berbuat dosa. Kita bukan lagi pendosa, tapi kita tukang berbuat dosa. Tidak ada manusia di muka bumi ini pun yang sempurna tanpa dosa. Bahkan bayi yang dari lahir pun membawa kutukan dari orang tuanya. Ya. Bapaknya tukang judi, anaknya tukang judi juga. Bapaknya tukang main perempuan, ini anaknya ikut-ikutan tukang main perempuan. Ada yang begitu kan? Ya. Bapaknya tukang tipu, ini anaknya tukang nyolong. Bapaknya masuk penjara, anaknya pasti ikut-ikutan. Bapaknya kena sakit jantung, mati karena kena sakit jantung, anaknya pasti nanti ikut punya penyakit jantung. Bapaknya punya diabetes atau punya penyakit gula, anaknya pasti ada nanti yang kena gula. Itu yang namanya kita membawa kutukan dari orang tua kita. Apa yang membebaskan kita? Darah Kristus yang membebaskan kita. Hanya darah Kristus yang membebaskan kita. Bukan berarti begitu kita terima Kristus, semuanya hilang. Tiba-tiba kankernya hilang, tiba-tiba semuanya hilang. Tidak. Kita harus deal with it. Ya, kita harus mengakui, kita harus meminta ampun, kita harus memutuskan hubungan kutuk kemutuk tersebut. Kita harus memutuskan hubungan secara roh. Kita tidak melihat secara lahiriah ikatan tersebut, tali tersebut tidak terlihat. Tapi secara roh tali tersebut sangat kuat dan sangat tebal. Kita harus putuskan. Ya. Kalau yang dulunya kita suka main dukun-dukunan, main dukun, ya, punya apa namanya? Punya jimat, simpen jimat, punya ini, punya itu, punya ini, punya ilmu. Putuskan dalam nama Yesus. Biarkanlah kasih karunia itu berlimpah-limpah di dalam kita. Putuskan. Biarkan kasih karunia mengalir. Roh Tuhan mengalir dulu. Dikayakan dulu kita dengan kasih karunia tersebut. Baru kita bisa melawan roh jahat. Kita tidak bisa melawan roh jahat kalau kita masih terbelenggu. Ya, tidak bisa. Kita harus bebaskan diri kita dulu dengan meminta ampun, dengan memutuskan hubungan, baru kita bisa bantu orang lain. Nah, buat teman-teman, mungkin Pak Dadang ya pernah mengalami, buat kita atau Om Bram mengalami, kalau kita ada yang tidak beres dalam diri kita, di saat kita melakukan pelepasan, kadang-kadang si setan yang ngomong ke kita, kamu juga melakukan begini, kamu mau ngusir saya, nggak bisa. Jadi bersihkan dulu diri kita, baru kita lakukan pelepasan. Gitu. Bersihkan dulu semua nih batu-batu yang ada di rohani kita, agar kasih karunia yang diberikan kepada Tuhan sempurna dan berlimpah-limpah. Ya, apa itu kasih karunia yang berlimpah-limpah? Ya, dengan kuasa Roh Kudus. Great power, mighty power, exceeding great power, eternal power. Eternal power itu yang abadi ya. Glorious power, divine power, semuanya datang dari Roh Kudus, dari Tuhan kita. Yang ke-34 kita babat habis deh. 34, silakan. Ayat yang ke-34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu
mereka bawa. Mereka bawa, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Di sini tidak dijelaskan menjual semuanya, tapi semua orang yang memiliki harta, yang memiliki kelebihan, ya, mereka kumpulkan. Kalau perlu dijual, dijual. Untuk apa? Untuk mendukung, membantu kawan-kawan yang kurang mampu. Ya. Mungkin kalau di sini sekarang di zaman sekarang lebih ekstrim ya. Sangat ekstrim hal yang seperti ini. Jarang kita melihatnya sekarang orang menjual lahannya atau menjual rumahnya untuk kepentingan orang, kepentingan gospel. Tapi kita mengalami donatur-donatur kita memberikan jumlah yang luar biasa untuk apa? Untuk kepentingan pemuridan, untuk WAFM, untuk kepentingan orang lain, untuk membantu orang lain. Kasih makan ini, kasih makan itu. Ya. Membantu yang tidak mampu. Mensupport the gospel. The gospel itu penginjilan, ya. Puji Tuhan kita mengalami donatur-donatur yang luar biasa, yang punya hati, yang digerakkan hatinya untuk membantu. Ya. Ini hal yang gampang untuk dicerna ya. Yuk silakan yang ke-35-nya. Ayat yang ke-35. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah, mereka letakkan di depan kaki-kaki rasul, dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya, ya kan? Diserahkan kepada satu badan, kepada satu grup. Saat itu diserahkan kepada apostles. Ya. Sekarang ini kan udah 360 degree istilahnya, seluruh dunia. Lebih luas lagi jangkauannya. Dalam hal ini, ya, mereka menyerahkannya kepada WAFM. Tolong dibagikan, didistribusikan, dialokasikan mana yang lebih penting, mana yang membutuhkan. Ya. Jadi tidak harus ke gereja. Kita lihat mana badan-badan yang bisa dipercaya untuk mengurusi hal-hal seperti ini. Bantu yang miskin, menyekolahkan yang tidak sekolah, dan lain sebagainya. Ya. Mensupport perjalanan penginjilan, membangun ini, membangun itu, membantu ini, membantu itu. Distribute. Ya. Kenapa distribusi? Kita perlu mendistribusikan rame-rame. Meskipun jumlahnya kecil, taruh 10.000 aja atau 100.000 aja. Tapi kalau 10 orang memberikan 100.000, ya kan jadi 1 juta. 1 juta bisa untuk membantu, misalnya di pastori, misalnya untuk membantu anak-anaknya Pak Dadang. Bisa seperti itu. Kecil, kalau jumlahnya besar, itu akan kelihatan besar dan akan banyak bisa kita manfaatkan. Ya, kita bisa distribusikan secara adil, tanpa ada kepentingan pribadi. Ya. Masalahnya sekarang banyak orang-orang yang mempunyai badan-badan seperti ini memiliki kepentingan pribadi. Oh, saya dulu dong, sumbang untuk saya dulu dong, kebutuhan saya dulu, ya kan? Baru yang lainnya. Tapi tidak di WAFM. Kita tidak memiliki kepentingan tersebut. Semuanya clear, semuanya transparan. Kita bisa melihat dari mana dan kemana. Begitu. Kalau ada orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi,
biasanya langsung ketahuan. Itu sedikit mengenai kami, ya. Tidak harus ke WAFM, tapi banyak badan-badan yang bisa kalian percaya, bisa Bapak Ibu percayai. Oke, 36, ini menariknya 36. Baik, ayat yang ke-36. Demikianlah pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya, anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Kalau di Alkitab saya, Joses, ya, bukan Joseph, tapi Joses. Ya, Joses ini ada yang mengatakan ini Joseph Barnabas, ya, atau dikenal dengan nama Barnabas saja, ya, Barnabas. Ya, artinya anak penghiburan, anak Lewi dari Siprus. Nah, Joseph Barnabas ini memiliki kisah sendiri, kisah yang menarik, ya. Dia disebutkan namanya, dimension itu di Kisah Para Rasul 1:23, The Son of Consolation. Ada juga kalau kita hubungkan di Kisah Para Rasul 13:15 yang dia menjadi rasul juga, ya. 13 ayat 1, 14 ayat 14, ya. Si Barnabas ini, ya, membawa Paulus, yang mengenalkan Paulus kepada murid-murid Yesus yang lainnya, ya. Dan di Kisah Para Rasul ke-15 dia berpisah dengan Paulus, ya. Barnabas berpisah dengan Paulus, dan Barnabas juga pernah sesat, istilahnya memberikan ajaran-ajaran sesat yang tidak sesuai dengan Injil Yesus Kristus, ya. Itu makanya banyak kawan-kawan kita di Muslim, ya, menggunakan Injil Barnabas, karena pada saat dia menulis, Barnabas menulis, itu semuanya bertentangan dengan ajaran rasul yang lainnya. Itu, ya. Tapi mereka tidak melihat tulisan-tulisan Barnabas lainnya yang sebelum dia menjadi sesat, ya. Orang-orang hanya menggunakan kitab Barnabas di saat dia sesat untuk melawan Injil yang disebarkan oleh rasul-rasul, oleh murid-murid Yesus. Tapi dia kembali lagi, reconcile, ya. Dia mengakui kesalahannya. Itu di 1 Korintus 9 ayat yang 6, dia kembali, ya. Kita juga bisa melihat ada pendeta yang keluar dari karunia, tapi dia kembali lagi, reconcile kembali. Tapi orang-orang tetangga sebelah menggunakan tulisan-tulisannya atau mulutnya, kata-katanya di saat dia masih against the gospel, di saat dia masih menjadi mualaf. Banyak kan yang seperti itu, ya, terutama di Indonesia itu seru, ya, kalau mendengar atau mengikuti kisah-kisah di Indonesia itu sebenarnya lebih seru daripada di tempat yang lainnya, ya. Yang tadinya dia seorang pendeta yang luar biasa. Ini pendeta beneran, ya, bukan ngaku-ngaku pendeta, ya. Kan banyak kan di sebelah ngaku-ngaku pendeta tapi tidak pernah terdaftar sebagai pendeta. Ngaku-ngaku evangelis tapi tidak pernah terdaftar sebagai evangelis. Ini pendeta beneran. Ya. Entah karena apa, dia keluar dari kasih karunia. Tapi setelah dia menyadari kesalahannya,
dia bertobat, dia terima Kristus kembali, dia dibaptis kembali. Ya, ada kan yang seperti itu? Kalau buat saya ini menarik, mirip sekali dengan Barnabas. Ya, yang terakhir, Ayat yang ke-37, Mhm. ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, biasanya kesana dia merasa bersalah. Dia bersalah, lalu ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang hasil jualan tersebut di kaki rasul-rasul, sama seperti yang lainnya. Ya, kalau orang yang belum bertobat dengan orang yang bertobat itu beda. Bagaimana dia memberi itu beda. Orang yang belum bertobat itu lebih banyak menyimpan untuk dirinya daripada untuk memberi. Tapi kalau orang yang sudah bertobat, dia akan senang untuk memberi, dengan senang hati memberi, dengan senang hati membantu. Tangannya lebih senang di atas daripada di bawah. Ya, kalau ada Kristen yang tangannya di bawah terus, ada yang nggak beres. Ya, ada yang nggak beres, nggak bener nih. Kristen yang benar, orang yang benar tidak pernah minta-minta. Tapi Kristen yang benar, tangannya selalu di atas, selalu memberi, selalu, meskipun kecil, ya, meskipun jumlahnya cuma 10.000, cuma nasi bungkus, ya, tapi selalu memberi, selalu membantu. Tangannya selalu bekerja membantu orang lain, tidak mengharapkan terus agar orang lain membantu, ngarep terus, ya, tidak. Makanya kalau ada seorang Kristen, entah itu murtadin atau Kristen sejak lahir, kalau senangnya itu minta-minta, ada yang nggak beres. Ya. It's okay sekali dua kali, tapi kalau terus-terusan, apalagi kalau mintanya sama banyak orang dikumpulin, minta sama si A, sama B, sama C, semuanya dikumpulin, keluhannya sama. Nah, itu kategorinya penipuan namanya. Ya, hati-hati yang begitu. Ya, kira-kira itu aja ya di Kisah Para Rasul 4 ini, bab 4 ya. Kita sudah berapa minggu? Udah 4-5 minggu ya membahas kisah bab 4. Ya, setelah ini kalau ada yang mau ditanyakan, mau ditanggapi, mau apa ya? Mau diskusi silahkan, kita masih ada waktu sekitar 8 menit, 10 menitan deh. Silakan yang lainnya. Oke, Kodek bisa tutup ininya, share screen-nya. Wah, cakep nih. WFM, we are for Murtadi. Oke, silakan. Kalau ada yang mau tanya. Saya Dari Bu, Om Bram. bertanya. Oke, silakan. Pertanyaannya begini Bu, berarti di abad-abad pertama itu setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan dia masih bertemu dengan murid-murid, lalu dia naik ke surga, lalu ini apakah murid-murid yang ditinggal oleh Tuhan Yesus
mereka punya pengharapan akan mengapa mereka harus saling mengasihi atau menjadi situasi apa yang membuat mereka harus berbuat seperti itu, cara hidupnya seperti itu. Apakah memang keadaan ekonomi mereka harus membuat mereka harus saling memberi, uang itu harus digunakan secara katakanlah ini uangnya milik yang harus dipersembahkan kepada kelompok ini, kelompok orang-orang percaya gitu ya. Nah ini kalau zaman abad pertama itu berarti kehidupan seperti apa yang mereka sesungguhnya alami. Kalau dulu ya, maksudnya masa-masa 3 tahun Yesus bersama murid-muridnya kan, latar belakang murid-muridnya itu katakanlah mereka ada yang nelayan, ada juga yang memang pungut cukai. Nah setelah Yesus naik ke surga, nah kehidupan murid-murid ini bagaimana, Bu? Sampai mereka itu bisa terdorong, oh ini milik bersama, katakanlah milik bersama dalam hal positif ya, dalam hal positif. Nah yang saya tanyakan itu, kok bisa ya jemaat itu punya merasakan Ya, tadi yang terakhir nggak kedengeran, Kodek, terputus. Dibuka dulu mikrofonnya, Kodek. Tadi yang terakhir itu terputus. Putus-putus. Oke, saya jelasin sebentar ya. Kondisinya sebenarnya tidak jauh berbeda, ya. Cuma sekarang kan lebih modern, ya. Kenapa mereka memutuskan untuk seperti itu? Kalau buat saya, itu tanda atau significance kalau mereka sudah lahir baru. Ya. Jangankan para rasul, jangankan murid-murid Yesus. Sekarang aja deh, coba kita lihat kehidupannya Pak Tony. Zaman dulu sebelum dia diselamatkan dan sekarang setelah dia diselamatkan. Ya. Pak Tony tetap Pak Tony, tapi hatinya berbeda. Ya. Yang dulu dia menghambur-hamburkan uang untuk kenikmatan pribadi, sekarang dia tidak menghambur-hamburkan uang, tetapi lebih bijaksana, lebih wise, bagaimana dia mengeluarkan uangnya untuk kepentingan orang lain. Ya, itu apa ya? Om Bram masih sakit? Batuk. Si batuk ya, nanti kita doa untuk Om Bram. Nah, kira-kira begitu Kodek. Ya. Siapa namanya? Petrus yang dulunya dia itu seorang pengusaha. Ya. Ada kemungkinan dia menjual usahanya atau ada orang lain yang meneruskan usahanya, dan dia fokus kepada penginjilan. Ya. Banyak yang seperti itu. Ada juga yang seperti itu di zaman sekarang. Tapi kita tidak bisa mengharapkan orang lain harus menjual kepunyaannya sementara kita nyimpen aja ya. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain memberi. Ya udah ada Linsila yang beri, saya nggak usah lah. Udah ada Om Bram lah yang ngasih, saya nggak usah. Jangan mengandalkan orang lain untuk memberi. Ambil partake, ambil bagian kita. Meskipun nilainya kecil, ambil bagian kita untuk memberi. Gitu. Ya masa 10.000 aja nggak ada sih. Ya. Sesusah-susahnya. Karena saya juga pernah susah dulu. Saya susah-susahnya saya masih ada. Kita bukan orang, kita bukan umat yang diterlantarkan oleh Tuhan kita.
Tuhan melihat, menguji iman kita melalui apa yang kita punya. Yuk, sebelum kita tutup, kita doa untuk Om Bram dulu yuk, ya, untuk kesembuhannya Om Bram. Bapakku yang di surga, kami bawa saudara kami, Pendeta Bram Manaha, Tuhan, Amin. Dalam nama di bawah kaki-Mu, Tuhan, dalam nama Yesus, dengan kuasa darah-Mu dan kekuatan Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Kami tumpang tangan kepada Om Bram. Kami tumpang tangan di lehernya, di tenggorokannya, Tuhan, dan juga di paru-parunya, Tuhan. Ya, kami dalam nama komen, Tuhan Yesus. kami perintahkan Nama Tuhan Yesus. paru-parunya terbuka, kami perintahkan tenggorokannya bersih, sapu-sapu dalam nama Yesus. Nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perintahkan segala batuk-batuk yang menyerangnya pergi dalam nama Yesus. Biarkan Roh Kudus yang menjamah paru-parunya, menjamah Dalam nama tenggorokannya, dan biarkan darah Kristus yang mensucikan dan menyembuhkan dirinya. Dengan bilur-bilur-Mu, Tuhan Yesus, Engkau telah Dalam nama Yesus. menyembuhkan Om Bram dalam nama Yesus. Segala kesakitan yang di tenggorokannya, gatal-gatal yang di tenggorokannya, saya perintahkan untuk pergi. Saya perintahkan untuk keluar dalam nama Yesus. Segala sakit, gangguan dia berbicara, Tuhan, saya perintahkan untuk pergi, perintahkan untuk sembuh, dan saya perintahkan tubuhnya untuk bereaksi dengan kesembuhan Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus, saya perintahkan tubuhnya untuk bereaksi sekarang juga. Bereaksi dengan kesembuhan, atas kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Maya, Tuhan. Berikan dia kesehatan, Tuhan. Agar dia tetap sehat, dia tetap fit menjalankan tugasnya sehari-hari, Tuhan. Tugasnya sebagai guru, dan juga tugas rohaninya menjaga anak-anak kami tetap in touch dengan anak-anak murtadin, Tuhan. Biarkan dia tetap semangat, Tuhan. Berikan semangat Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, ya. Berikan dia kedamaian Roh Kudus, berikan dia kegirangan yang hanya daripada-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami meminta Engkau menjaga Ibu Maya, Tuhan. Jaga dia dengan kuasa darah-Mu, the hedge of protection, ya. Berikan dia malaikat-malaikat untuk menjaganya di kiri dan di kanan. Sementara orang-orang yang lainnya, Tuhan, terserang sakit penyakit COVID ini, Tuhan. Jagalah dia tetap, Tuhan. Naungi dia dengan darah-Mu. Protection, Tuhan. Protection dengan darah Kristus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kawan-kawan kami. Jaga kawan-kawan kami yang ada di sini, Tuhan. Ibu Fresti, Ferdinand. Ya, dan kawan-kawan kami yang mendengarkan melalui Facebook atau melalui YouTube, dalam nama Yesus, berkahi mereka, Tuhan. Anugerah-Mu, Tuhan, karunia-Mu, Tuhan, berikan kepada mereka luar biasa, Tuhan. Tersenyumlah kepada mereka, berikanlah kesenangan, kegirangan kepada mereka, Tuhan. Dalam nama Yesus, biarkan kami berkah di saat kami keluar dari rumah. Biarkan kami berkah mengikuti kami, mengejar kami di saat kami masuk ke rumah. Biarkan berkah karunia mengejar-ngejar kami, Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Bu.